Tumenggung Mayang akan dibuang ke Jepara. Dikisahkan tentang Tumenggung Mayang yang merupakan saudara ipar dari Senopati Nglaga di Mataram. Ia memiliki seorang putra berwajah tampan bernama Raden Pabelan. Karena ketampanannya, putri Sultan Hadiwijaya dipajang yang bernama Dyah Ayu Retna Kemuning jatuh cinta. Cinta tak bertepuk sebelah tangan kepada Retna Kemuning. Raden Pabelan pun sangat mencintainya. Siang dan malam tak ada yang dipikirkan Pabelan selain putri Sultan Pajang itu. Karena takut tidak mendapatkan restu dari Sultan Pajang, Pabelan sering menemui Retna Kemuning dengan cara memasuki Taman Sari pada waktu malam hari. Apes bagi Raden Pabelan. Sewaktu berkasih-kasihan dengan Retna Kemuning, Pabelan dikonangi oleh para prajurit yang tengah berjaga malam. Pabelan ditangkap, dihadapkan pada Sultan Hadiwijaya. Oleh Raja Pajang itu, Pabelan dihukum mati. Kesalahan Pabelan terhadap Sultan Hadiwijaya dianggap sebagai kesalahan Tumenggung Mayang dan istrinya. Karenanya, Raja Pajang itu memutuskan untuk membuang kedua orang tua Pabelan ke Jepara. Berita tentang pembuangan mereka yang dikawal 1000 prajurit itu sampai di telinga Panembahan Senopati sesudah membaca surat dari ibu Pabelan. Murkalah Panembahan Senopati atas tindakan Sultan Hadiwijaya yang membuang saudara kandung dan saudara iparnya ke Jepara. Tanpa berpikir jauh, Senopati memerintahkan kepada 40 mantri pemajegan untuk merebut kedua orang yang masih sanak saudaranya itu. Berangkatlah para mantri pemajegan. Mereka meninggalkan Mataram dan melewati Boyolali. Sesampai Solotigo, mereka bertemu dengan para prajurit Pajang yang membawa Tumenggung Mayang dan istrinya untuk dibuang ke Jepara. Terjadilah perang yang amat dahsyat karena para mantri pemajegan bukan orang-orang sembarangan. Banyak prajurit Pajang yang menjadi tumbal perang. Para mantri pemajegan itu berhasil merebut Tumenggung Mayang dan istrinya. Keduanya diserahkan oleh mereka kepada Panembahan Senopati. Sementara para prajurit Pajang yang selamat dari perang melawan 40 mantri pemajegan berlari ke Pajang, melaporkan kepada Sultan Hadiwijaya bahwa Tumenggung Mayang dan istrinya berhasil direbut oleh Panembahan Senopati. Melalui para mantri pemajegan, sontak murkalah Hadiwijaya. Akibat peristiwa inilah Hadiwijaya bertekad menyerang Mataram. Penyerangan Pajang ke Mataram. Seluruh pasukan Pajang yang mendapat dukungan Tuban, Demak, Palembang, Betawi, Madura, Cirebon, Sumedang, Kerawang, Surabaya, Blambangan, Kediri, Jipang, Madiun, Banten, dan Ponorogo berkumpul di alun-alun. Ambang matahari terbit dari ufuk timur. Pasukan yang dipimpin langsung oleh Sultan Hadiwijaya itu bergerak ke Mataram. Mendengar pasukan Pajang bergerak ke Mataram, Senopati Nglaga yang dihadap oleh Ki Jurum Rentani, Tumenggung Mayang, dan 40 mantri pemajegan segera mempersiapkan pasukannya. Semasa pasukan Pajang berkemah di Prambanan dan Sultan Hadiwijaya berpesanggrahan di Borongan, pasukan Mataram mendirikan perkemahan di Randu Gunting. Dari laporan Adipati Mancanegara bahwa pasukan Mataram siap menghadapi pasukan Pajang di Randu Gunting, Sultan Hadiwijaya marah besar. Karenanya, Sultan Pajang itu segera memerintahkan kepada seluruh pasukannya
untuk menyerbu Randu Gunting. Menangkap isyarat bahwa pasukan Mataram dalam ancaman serangan pasukan Pajang, Ratu Kidul segera bertindak mengumpulkan pasukan Jin dari Laut Kidul di bawah Panglima Perang Ratu Retna Kencana dan pasukan Gunung Merapi di bawah Panglima Perang Sunan Lawu. Mereka bergerak untuk membantu Panembahan Senopati atas serangan Pajang. Perang Pajang versus Mataram hampir terjadi. Namun, sebelum perang itu pecah, Gunung Merapi meletus. Langit gelap berselimutkan abu Merapi bercampur awan. Hujan angin bercampur guntur yang digerakkan oleh para pasukan Jin Laut Kidul, dan Gunung Merapi itu sontak menghujam pasukan Pajang. Dengan serta-merta, Sultan Hadiwijaya mengundurkan pasukannya. Melihat Sultan Hadiwijaya mundur dari medan perang, Sunan Lawu mengejarnya. Karena gajah tunggangannya tersandung batu besar, Sultan Pajang terjatuh di samping pohon beringin yang roboh. Adipati Moncanegara dan Pangeran Benawa turun dari kuda, menghampiri Sultan Pajang. Mereka duduk bersimpuh di hadapan raja. Ngungun dalam hati, datanglah Panembahan Senopati dan Ki Jurum Rentani beserta pasukan Mataram. Panembahan Senopati turut mengiringi perjalanan pulang Sultan Hadiwijaya ke Pajang. Setiba Sultan Hadiwijaya di Pajang, sebagian rakyatnya bersedih hati saat sang raja pulang membawa kekalahan. Sebagian rakyat lainnya merasa haru kepada Panembahan Senopati. Sungguh pun sebagai musuh, namun mengantarkan pulang Sultan Pajang yang merupakan ayah angkatnya sendiri. Selang sehari, Sultan Hadiwijaya menderita sakit. Ketika sakit mulai parah, Sultan Pajang yang ditunggu oleh Sunan Kudus dan para punggawanya menyampaikan pesan kepada Panembahan Senopati. Bila nafasku telah sampai pada hembusan terakhir, bawalah jasadku ke Mataram. Semayamkan aku di samping Kakang Pemanahan. Seusai menyampaikan pesan pada Panembahan Senopati, Sultan Hadiwijaya mengembuskan nafas terakhir, menyaksikan Sultan Pajang mangkat. Sunan Kudus, Adipati Moncanegara, Adipati Demak, Ki Jurum Rentani, Senopati Nglaga, dan Pangeran Benawa dalam duka cita yang teramat dalam. Kerajaan Pajang terletak di daerah pedalaman Jawa, sekarang di wilayah Kartosuro, Jawa Tengah. Berdirinya Kerajaan Pajang pada tahun 1546 ketika Sultan Demak Trenggana meninggal dunia. Ada peristiwa peperangan antara Arya Penangsang, Adipati Jipang, Gini, Cepu, dan Joko Tingkir. Ia memenangkan pertempuran tersebut. Joko Tingkir adalah menantu Sultan Trenggono. Dalam kitab Babat Tanah Jawi diceritakan bahwa Joko Tingkir mempunyai banyak sebutan nama. Waktu kecil panggilannya Mas Karbet. Saat Joko Tingkir lahir pada pertunjukan wayang di rumahnya. Pada saat remaja, ia mempunyai nama Joko Tingkir dan mendapat gelar Hadiwijaya. Saat jadi raja di Pajang, ia berasal dari daerah Pengging di lereng Gunung Merapi. Dia juga merupakan cucu dari Sunan Kalijaga yang berasal dari daerah Kadilangun. Ia tidak pernah melupakan semua jasa-jasa para sahabat yang ikut perang dalam mengalahkan Arya Penangsang. Ki Ageng Pemanahan diberi hadiah tanah di daerah Mataram atau Alas Mentaok. Ki Penjawi juga diberi hadiah di daerah Pati. Sedangkan Sutawijaya, putra Ki Ageng Pemanahan, diangkat sebagai anak angkat Sultan Adiwijaya dan menjadi saudara Pangeran Benawa. Pangeran Benawa merupakan putra mahkota Kesultanan Pajang. Sutawijaya adalah putra Ki Ageng Pemanahan. Pemanahan berhasil
membangun hutan Mentauk itu menjadi desa yang makmur, bahkan lama-kelamaan menjadi kerajaan kecil yang bersaing dengan Pajang. Setelah Pemanahan meninggal pada tahun 1575, ia digantikan putranya, Danang Sutawijaya, yang juga sering disebut Pangeran Nyapehi Loring Pasar. Sutawijaya kemudian berhasil memberontak pada Pajang. Setelah Sultan Hadiwijaya wafat, Sutawijaya mengangkat diri sebagai Raja Mataram dengan gelar Panembahan Senopati. Pajang kemudian dijadikan salah satu wilayah bagian dari Mataram yang beribu kota di Kota Gede. Senopati bertahta sampai wafatnya pada tahun 1601. Suatu hari, Raden Pabelan yang menjadi keponakan Sutawijaya akan dihukum mati karena kedapatan menyelinap ke Keputren. Hal itu ia lakukan untuk bertemu dengan Ratu Sekar Kedaton atau putri bungsu Sultan Hadiwijaya. Raden Pabelan tertangkap dan dihukum mati. Hadiwijaya merasa disepelekan. Perang antara Kesultanan Pajang dan Mataram tidak bisa dihindarkan. Hadiwijaya naik gajah, memimpin pasukannya menyerbu Mataram. Saat perang terjadi, Gunung Merapi yang letaknya tidak jauh dari posisi mereka tiba-tiba meletus. Laharnya pun turun melewati Sungai Opak dan menghantam tenda-tenda milik prajurit Hadiwijaya. Banyak prajurit Sultan Hadiwijaya yang menjadi korban meletusnya Merapi. Melihat hal itu, Joko Tingkir langsung menarik mundur para prajuritnya. Ia memanggil anak-anaknya, satu di antaranya Pangeran Benowo. Ia berpesan kepada anak-anaknya untuk tidak menaruh dendam kepada Sutawijaya. Danang Sutawijaya adalah anak angkat dari Sultan Hadiwijaya. Kesultanan Pajang atau Kerajaan Pajang adalah sebuah kesultanan yang berpusat di Jawa Tengah sebagai kelanjutan Kesultanan Demak. Kompleks keratonnya pada masa ini tinggal tersisa berupa batas-batas pondasinya saja yang berada di perbatasan Kelurahan Pajang, Kota Surakarta, dan Desa Makam Haji, Kartasura, Sukoharjo. Pada zaman Jawa kuno, kawasan antara Gunung Lawu dan Merapi di daerah pedalaman Bengawan Solo yang bermuara ke Laut Jawa di dekat Gresik merupakan wilayah yang kurang berpotensi untuk bidang ekonomi dan politik dibandingkan dengan daerah Mataram di sebelah baratnya. Raja-raja Jawa Hindu khususnya yang selama berabad-abad sebelum dan sesudah tahun 1000 Masehi memerintahkan pembangunan candi-candi di Jawa Tengah bagian selatan, lebih memilih tempat singgasana mereka di daerah aliran Sungai Opak dan Progo yang bermuara di Lautan Hindia daripada di daerah aliran Bengawan Solo. Sebagian besar prasasti raja-raja yang masih tersimpan berupa batu atau lembaran tembaga memberitakan tempat-tempat bersejarah di Jawa Tengah bagian selatan. Kebanyakan wilayah tersebut terletak di daerah Mataram dan Kedu atau sekitarnya. Satu catatan yang berhasil diketahui ialah pada prasasti Panumbangan dari tahun 903 Masehi. Prasasti tersebut menerangkan mengenai penyeberangan sungai dengan perahu tambang. Karena terdapat jalur perdagangan yang bersilangan dengan bagian pedalaman Bengawan Solo di Wonogiri saat ini. Berdasarkan prasasti tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada abad ke-10, daerah kekuasaan raja-raja Jawa Hindu di Mataram lama juga meliputi daerah hulu Bengawan Solo. Diperkirakan jalur perdagangan lama di dekat daerah Panumbangan yang memotong sungai Bengawan Solo tersebut merupakan salah satu jalan penghubung antara Jawa Tengah
bagian selatan dan daerah di sebelah timur yang terletak di daerah Madiun saat ini. Jalan penghubung antara daerah sepanjang pantai selatan Jawa yang melewati lereng selatan gunung-gunung besar seperti Lawu, Wilis, dan Semeru memiliki peran penting dalam sejarah politik ekonomi di Jawa. Untuk asal-usulnya, nama negeri Pajang telah dikenal sejak zaman Kerajaan Majapahit yang dijuluki sebagai Tanah Mahkota pada abad ke-14. Menurut Negara Kertagama yang ditulis tahun 1365, bahwasanya pada zaman tersebut adik perempuan Hayam Wuruk, Raja Majapahit saat itu, bernama asli Dyah Nertaja, menjabat sebagai penguasa Pajang, bergelar Batara I Pajang atau disingkat Bre Pajang. Dyah Nertaja merupakan ibu dari Wikramawardhana, Raja Majapahit selanjutnya. Berdasarkan naskah-naskah Babat, bahwa negeri Pengging disebut sebagai Cikal Bakal Panjang, disebutkan bahwa Pengging sebagai kerajaan kuno yang pernah dipimpin Prabu Anglingdria, musuh bebuyutan Prabu Bakar Raja Prambanan. Kisah ini dilanjutkan dengan dongeng berdirinya Candi Prambanan. Ketika Majapahit dipimpin oleh Brawijaya, raja terakhir menurut naskah Babat, bahwa nama Pengging muncul kembali. Dikisahkan bahwa putri Brawijaya yang bernama Ratna Ayu Pembayun diculik Menak Dali Putih, Raja Blambangan Putra Menak Jingga. Muncul seorang pahlawan bernama Joko Sengara yang berhasil merebut sang putri dan membunuh penculiknya. Atas jasanya itu, kemudian Jaka Sengara diangkat oleh Brawijaya sebagai Adipati Pengging dan dinikahkan dengan Ratna Ayu Pembayun. Joko Sengara kemudian bergelar Adipati Andayaningrat. Pajang terlihat sebagai kerajaan pertama yang muncul di pedalaman Jawa setelah runtuhnya kerajaan Islam di daerah pesisir. Menurut naskah Babat, Andayaningrat gugur di tangan Sunan Ngudung saat terjadinya perang antara Majapahit dan Demak. Ia kemudian digantikan oleh putranya yang bernama Raden Kebo Kenanga, bergelar Ki Ageng Pengging. Sejak saat itu, Pengging menjadi daerah bawahan kerajaan Demak. Beberapa tahun kemudian, Ki Ageng Pengging dihukum mati karena dituduh hendak memberontak terhadap Demak. Putranya yang bergelar Joko Tingkir setelah dewasa justru mengabdi ke Demak. Prestasi Joko Tingkir yang cemerlang dalam ketentaraan membuat ia diangkat sebagai menantu Trenggana dan menjadi Bupati Pajang bergelar Adiwijaya. Wilayah Pajang saat itu meliputi daerah Pengging, sekarang kira-kira mencakup Boyolali dan Klaten, Tingkir, daerah Solotigo, Butuh, dan sekitarnya. Sepeninggal Sultan Trenggana tahun 1546 menjadi awal mula permasalahan muncul di Cipang Panolan dan Pajang. Kedua wilayah di Jawa Tengah itu sama-sama menuntut hak atas tahta Demak. Arya Penangsang, keponakan Sultan Trenggana yang memerintah Kadipaten Jipang, berusaha menguasai salah satu kerajaan Islam terbesar di Jawa tersebut. Namun, penguasa Pajang, Joko Tingkir, menghalangi usahanya. Konflik pun meluas. Diceritakan pula dalam Serat Kanda, Joko Tingkir adalah menantu Sultan Trenggana karena menikahi Ratu Mas Cempaka. Joko Tingkir sebagai Adipati Pajang bergelar Adipati Adiwijaya. Secara keturunan, ia tidak memiliki hak apapun atas Demak. Tetapi, tidak lama setelah pemakaman Sultan Trenggana, Joko Tingkir mengumumkan kekuasaannya di Demak. Pengangkatan mendadak Joko Tingkir itu dilakukan berdasarkan pilihan rakyat Demak Bintara dan persetujuan
seluruh adipati bawahan Demak. Ia lalu memerintahkan agar pemerintahan Demak dipindah ke Pajang. Seluruh benda-benda pusaka di Demak juga tak luput dari perpindahan tersebut. Sebagai pewaris sah Demak, Sunan Prawoto seharusnya menggantikan kedudukan Sultan Trenggana, tetapi ia diceritakan tidak ingin naik tahta dan secara sukarela menjadi priai mukmin atau susuhunan di wilayah Prawata adalah desa di kecamatan Sukolilo, Pati. Sebuah pesanggerahan yang digunakan Raja Demak selama musim hujan. Hal itu jugalah yang kemudian mempermudah Joko Tingkir untuk mengambil alih kekuasaan. Selanjutnya Sunan Prawoto naik tahta. Namun Sunan Prawoto kemudian tewas dibunuh sepupunya, yaitu Arya Penangsang, Bupati Jipang tahun 1547. Setelah itu Arya Penangsang juga berusaha membunuh Adiwijaya, namun gagal. Dengan dukungan Ratu Kalinyamat, Bupati Jepara dan Putri Trenggana, Adiwijaya dan para pengikutnya berhasil mengalahkan Arya Penangsang. Adiwijaya selanjutnya merebut tahta Demak lalu mendirikan Kesultanan Pajang. Pada zaman Kerajaan Demak, Majelis Ulama Wali Songo memiliki peran penting, bahkan ikut mendirikan kerajaan tersebut. Majelis ini bersidang secara rutin selama periode tertentu dan ikut menentukan kebijakan politik Demak. Sepeninggal Trenggana, peran Wali Songo ikut memudar. Sunan Kudus bahkan dituduh terlibat pembunuhan terhadap Sunan Prawoto, raja baru pengganti Trenggana. Meskipun tidak lagi bersidang secara aktif, sedikit banyak para wali secara pribadi masih ikut berperan dalam pengambilan kebijakan politik Pajang. Misalnya, Sunan Prapet bertindak sebagai pelantik Adiwijaya sebagai raja. Ia juga menjadi mediator pertemuan Adiwijaya dengan para adipati Jawa Timur pada tahun 1568. Sementara itu, Sunan Kalijaga juga pernah membantu Ki Ageng Pemanahan meminta haknya pada Adiwijaya atas tanah Mataram sebagai hadiah sayembara membunuh Arya Penangsang. Wali lain yang masih berperan adalah Panembahan Kudus. Sepeninggal Adiwijaya pada tahun 1582, ia berhasil menyingkirkan Pangeran Benawa dari jabatan putra mahkota dan menggantinya dengan Arya Pangiri. Mataram dan Pati adalah dua hadiah sayembara Adiwijaya untuk siapa saja yang mampu menumpas Arya Penangsang. Pada tahun 1549, menurut laporan resmi peperangan, Arya Penangsang tewas dikeroyok Ki Ageng Pemanahan dan Ki Penjawi. Ki Penjawi diangkat sebagai penguasa Pati sejak tahun 1549, sedangkan Ki Ageng Pemanahan baru mendapatkan hadiahnya tahun 1556 berkat bantuan Sunan Kalijaga. Hal ini disebabkan karena Adiwijaya mendengar ramalan Sunan Prapan bahwa kelak Mataram akan lahir menjadi kerajaan yang lebih besar daripada Pajang. Ramalan tersebut menjadi kenyataan ketika Mataram dipimpin Sutawijaya, putra Ki Ageng Pemanahan, sejak tahun 1575. Tokoh Sutawijaya inilah yang sebenarnya menumpas Arya Penangsang. Mataram di bawah pimpinan Sutawijaya semakin hari semakin maju dan berkembang. Pada tahun 1582, meletus perang Pajang dan Mataram disebabkan Sutawijaya membela adik iparnya, yaitu Temenggung Mayang, terkait hukum buang ke Semarang oleh Adiwijaya kepada Sang Tumenggung. Perang tersebut dimenangkan pihak Mataram, meskipun pasukan Pajang berjumlah lebih besar.
Sepeninggal Adiwijaya, terjadilah persaingan antara putra dan menantunya, yaitu Pangeran Benawa dan Arya Pangiri. Sebagai raja selanjutnya, Arya Pangiri didukung Panembahan Kudus berhasil naik tahta pada tahun 1583. Pemerintahan Arya Pangiri disibukkan dengan usaha balas dendam terhadap Mataram. Kehidupan rakyat Pajang terabaikan akibat kemelut tersebut. Hal itu membuat Pangeran Benawa yang sudah tersingkir ke Jipang merasa prihatin. Pada tahun 1586, Pangeran Benawa bersekutu dengan Sutawijaya menyerbu Pajang. Meskipun pada tahun 1582 Sutawijaya memerangi Adiwijaya, tetapi Pangeran Benawa tetap menganggapnya sebagai saudara tua. Perang antara Pajang melawan Mataram dan Jipang berakhir dengan kekalahan Arya Pangiri. Ia dikembalikan ke negeri asalnya, yaitu Demak. Pangeran Benawa kemudian menjadi Raja Pajang yang ketiga menurut Babat Mataram. Sebelum ia diangkat menjadi raja, Pangeran Benawa menyerahkan hak atas warisan ayahnya kepada Senopati Mataram, Sutawijaya. Tetapi ia menolaknya dan hanya menginginkan imbalan harta dari kerajaan Pajang. Sutawijaya sendiri mendirikan kerajaan Mataram, di mana ia sebagai raja pertama bergelar Panembahan Senopati. Kekuasaan Pangeran Benawa atas Pajang hanya bertahan 1 tahun setelah pengangkatannya. Pemerintahannya berakhir pada tahun 1587, yang menurut salah satu sumber, ia meninggalkan Pajang untuk membaktikan diri pada agama di Parakan, bagian utara daerah Kedu. Tidak ada putra mahkota yang menggantikannya sehingga Pajang pun dijadikan sebagai negeri bawahan Mataram. Pada saat itu, oleh Senopati Mataram, kekuasaan atas Pajang telah dipercayakan kepada salah seorang pangeran muda dari Mataram bernama Pangeran Gagak Baning atau adik Sutawijaya, dengan mengangkatnya sebagai bupati di sana. Di bawah kekuasaan Raja baru, Kerajaan Pajang telah melakukan pemberontakan besar dan perluasan istana kerajaan. Namun, pemerintahannya tidak bertahan lama. Sekitar tahun 1591, 3 tahun kemudian ia meninggal. Sebagai penggantinya, Raja Mataram yang saat itu telah diakui kekuasaannya oleh banyak raja di tanah Jawa, menunjuk putra Pangeran Benawa, cucu almarhum Sultan Adiwijaya, untuk memerintah Pajang sebagai vasal atau wilayah asosiasi Mataram. Sesudah Senopati Mataram meninggal pada tahun 1601 dan selama pemerintahan penggantinya, Panembahan Seda Ingkrapyak, tahun 1601 sampai 1613, Pangeran Benawa II memerintah Pajang tanpa kesulitan besar, meskipun dengan usianya yang masih muda. Pada tahun 1617 hingga 1618, timbul pemberontakan besar di Pajang melawan kekuasaan Sultan Agung. Pemberontakan tersebut dibantu oleh sekelompok masyarakat yang tidak puas di Mataram. Penindasan pasukan Mataram terhadap gerakan pemberontakan di daerah Pajang tersebut disertai penghancuran besar-besaran, dan penduduk desa setempat diangkut secara paksa untuk membantu pembangunan kota kerajaan baru. Setelah bencana tersebut, sisa-sisa daerah Pajang selama sebagian besar abad ke-17 menjadi lemah terhadap perkembangan ekonomi dan politik, sampai ketika cucu Sultan Agung Mangkurat II terpaksa meninggalkan tanah warisannya Mataram. Ia kemudian memerintahkan membangun istana kerajaan yang baru, Kertasura, di Pajang. Pada tahun 1618,
raja terakhir dari keluarga Raja Pajang setelah menderita kekalahan dalam pertemuan melawan Mataram, melarikan diri ke Giri dan Surabaya. Selama masih memegang kekuasaan, keluarga Raja Pajang masih memiliki hubungan yang baik dengan keluarga raja-raja di Jawa Timur pada dasawarsa ketiga abad ke-17. Perlawanan terhadap ekspansi Sultan Agung terpusat di sepanjang pantai utara Jawa yang dipertuan di Tambakbaya, sekarang Madiun, sebagai seorang vasal Pajang yang terakhir juga ikut melarikan diri ke Surabaya. Kisah pembangkang yang terhormat Kanjeng Panembahan Senopati atau Raden Bagus Sutawijaya, Sultan Mataram I, tahun 1586 sampai 1601. Mula berdirinya Kerajaan Mataram Islam tidak lepas dari konflik pada Kerajaan Islam Demak sepeninggal Sultan Trenggana di tahun 1546 serta mangkatnya Syarif Hidayatullah di tahun 1550. Arya Penangsang, Adipati Jipang, naik tahta setelah menyingkirkan Sunan Prawata, putra sulung Sultan Trenggana. Adalah peran tiga serangkai orang Selo: Ki Gede Pemanahan, Ki Jurumertani, dan Ki Penjawi membantu Hadiwijaya, Adipati Pajang dalam perebutan Kerajaan Demak. Mereka berjasa membantu Adipati Hadiwijaya menyingkirkan saingannya, Arya Penangsang. Pada tahun 1558, Hadiwijaya memindahkan Kerajaan Demak ke Pajang. Atas jasanya tersebut, Hadiwijaya menghadiahkan tanah Mentauk, bumi Mataram, kepada Ki Gede Pemanahan dan bumi Pati kepada Ki Penjawi. Danang Sutawijaya, putra Ki Gede Pemanahan, diangkat sebagai anak oleh Hadiwijaya dan dipercaya sebagai Senopati Utama Kerajaan Demak Pajang. Ki Gede Pemanahan baru mendapatkan tanah Mataram di tahun 1565 yang pada masa itu masih berupa hutan. Sepeninggal Ki Gede Pemanahan tahun 1575, Sutawijaya menggantikan kedudukannya sebagai pemimpin Mataram. Pada masa kepemimpinan Hadiwijaya, status Mataram hanyalah sebuah kadipaten bawahan Kerajaan Demak dan Pajang. Sutawijaya memang ingin menjadikan Mataram sebagai kerajaan merdeka. Ia sibuk mengadakan persiapan, baik yang bersifat material ataupun spiritual. Misalnya, membangun benteng, melatih tentara. Pada tahun 1576, Ngabehi Wilamarta dan Ngabehi Wuragil dari Pajang tiba untuk menanyakan kesetiaan Mataram. Mengingat Sutawijaya sudah lebih dari setahun tidak menghadap Sultan Hadiwijaya, Sutawijaya saat itu sibuk berkuda di desa Lipura, seolah tidak peduli dengan kedatangan kedua utusan tersebut. Namun, kedua pejabat senior itu pandai menjaga perasaan Sultan Hadiwijaya melalui laporan yang mereka susun. Untuk Kerajaan Demak sendiri adalah kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa yang berkuasa antara 1475 sampai 1548. Dalam perkembangannya, kerajaan yang terletak di Kabupaten Demak, Jawa Tengah, menjadi salah satu kerajaan terbesar dan terkuat pada masanya. Setelah Demak runtuh, muncul Kerajaan Mataram Islam di Jawa Tengah yang berkuasa antara 1586 sampai 1755. Meski berdiri pada periode yang berbeda, Kerajaan Demak dan Mataram Islam masih memiliki hubungan. Kerajaan Demak mencapai kejayaan pada masa Sultan Trenggono. Kejayaan ini terlihat dari kemajuan di bidang ekonomi, sosial, politik, dan kebudayaan. Dan untuk akibat adanya perang saudara adalah salah satu sebab Kerajaan Demak mengalami kemunduran.
Pemirsa budiman, demikianlah cerita sejarah yang saya bawakan kali ini, berjudul Penyerangan Pajang pada Mataram. Nantikan cerita sejarah selanjutnya di channel Babat Nusantara. Jangan lupa sampaikan masukan kalian, kritik kalian, saran kalian di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.